Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Hidayah selaku dosen pengampu mata kuliah Cloud Computing serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri satu persatu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aulia Zahra Hafid dengan NIM 17230703. Dengan saya Nahya Faulia Maulidia dengan NIM 1723038. Akan nama saya Nopal Nugraha dengan NIM 17230684. Perkenalkan, nama saya Sandra Bagus Groho dengan NIM 172301122. Perkenalkan, nama saya Dimas Prakoso dengan NIM 172304488. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan saya atau teman-teman saya. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang mengapa implementasi cloud mandiri ini diperlukan. Pertama yaitu teori strategi TI modern. Yang pertama ada layar operator, menampilkan slide point strategi TI atau menampilkan PDF modul pertemuan 14 bagian awal. Berdasarkan materi, pada modul pertemuan 14, perkembangan cloud computing saat ini merupakan bagian penting dalam perencanaan strategis TI sebuah organisasi. Namun seringkali muncul kesenjangan teknis, di mana tantangan terbesarnya berada pada aspek keamanan data dan yang kami lakukan pada proyek ini, kontrol terhadap keamanan data, perawatan, dan aktivitas pencatatan log sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab perusahaan atau pengguna. Hal ini menjadikan private cloud sebagai solusi strategis untuk meminimalkan risiko kebocoran data dibandingkan menggunakan cloud public. Bagian pengenalan on-cloud. Untuk implementasi tersebut, kami memilih aplikasi on-cloud. Sesuai dengan modul pertemuan 13, on-cloud merupakan perangkat lunak berbagai berkas gratis dan open source dan yang menyediakan tata cara yang baik untuk mengamankan dan melacak penggunaan data. On-cloud masuk dalam kategori layanan infrastruktur as a service atau disebut dengan EIAS. Berbeda dengan Dropbox atau Google Drive yang menjual tempat penyimpanan, on-cloud berfokus pada penyediaan perangkat lunak yang memberikan fasilitas penuh pada penggunanya untuk mengontrol datanya sendiri. Fiturnya meliputi enkripsi berkas, sinkronisasi data antar perangkat, hingga manajemen pembagian data. Implementasi teknis instalasi. Sekarang saya akan melakukan implementasi untuk menginstalasi bagaimana cara menginstal OnCloud di Linux, yaitu tepatnya adalah Arch Linux. Pertama-tama kita masuk Pertama-tama kita menjalankan komen untuk menginstal Docker terlebih dahulu. Ketikkan sudo pacman strip s docker. Komen ini berfungsi untuk menginstal Docker. Masukkan lalu jika diminta untuk memasukkan password, maka masukkan password Linux kalian. Tekan Y. Di sini kita sudah memulai proses instalasi Docker. Yang akan memastikan server on-cloud berjalan di lingkungan yang terisolasi beserta semua komponen pendukungnya tanpa mengganggu sistem utama.
Kita tunggu sebentar. Setelah itu, setelah instalasi Docker selesai, kita ketikkan sudo systemctl start Docker untuk memulai Docker atau untuk menghidupkan service Docker pada Linux. Tunggu sebentar sampai memulai. Oke, di sini Docker sudah berhasil dimulai. Dan langkah selanjutnya kita akan mengeksekusi perintah untuk mengunduh dan meluncurkan server on cloud. Untuk mendownload, jalankan komen seperti berikut. Jalankan komen sudo docker run strip d spasi strip p spasi 80 spasi portnya adalah 8080 atau localhost port localhost biasa spasi strip name spasi nama kontainer. Di sini nama kontainernya bebas. Misalkan di sini nama atau kontainernya adalah tugas on cloud spasi on cloud slash server. Setelah itu kita ketik enter. Masukkan password. Oh, oke, salah. Pertama, ketikkan docker sudo docker spasi run strip d strip p 80 80 strip name nama kontainer tugas on cloud spasi on cloud slash server. Di sini kita menunggu instalasi dari OnCloud. Di sini instalasinya memerlukan lumayan lama, tergantung internet kalian.
Oke, di sini OnCloud sudah berhasil diinstal dan di-running secara lokal. Selanjutnya, kita membuka dengan kita akan membuka localhost untuk memeriksa apakah server sudah berjalan. Selanjutnya, kami akan demonstrasikan cara mengakses server dan manajemen berkas. Pertama, kita mengakses antarmuka melalui peramban web dan melakukan login dengan akun administrator. Sesuai dengan modul, antarmuka jaringan ini dirancang dengan sangat universal dan mudah digunakan. Pada operator klik, tambah, folder, kami akan demonstrasikan manajemen file. Mula-mula kita membuat folder baru sebagai ruang kerja proyek kita. Oke, selanjutnya operator klik upload dan memilih file. Kemudian kami mengunggah sebuah dokumen tugas dari komputer lokal ke dalam server OnCloud. Proses ini merupakan bentuk sinkronisasi data. Selanjutnya, operator menunjukkan cara klik tombol download. Dokumen yang telah diunggah ini dapat kita dikelola secara mandiri, baik diunduh kembali kapanpun dibutuhkan. Operator klik icon share, ataupun kita bagikan ke pihak lain secara personal maupun publik, dengan jaminan bahwa data ini tersimpan di server kita sendiri, bukan di pihak ketiga. Baik, implementasi on-code yang telah kami demonstrasikan membuktikan bahwa membangun infrastruktur komputasi awan mandiri merupakan langkah yang praktis dan memberikan kontrol keamanan data yang mutlak bagi pengguna. Sesuai dengan instruksi tugas dari Bapak Hidayat, kami menyatakan bahwa referensi utama proyek implementasi cloud computing ini bersumber dari panduan terlampir yaitu dokumen di pertemuan 13 dan pertemuan 14. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hidayat dan seluruh teman-teman atas perhatiannya. Kami menyadari masih ada banyak sekali kekurangan dalam presentasi kami kali ini. Eh,
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.